Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kuliah farmasi fisika untuk pertemuan pertama. Kita akan membahas kembali semacam refresher gitu ya untuk matematika dan satuan fisika ya yang akan kita gunakan di sepanjang perkuliahan nanti. Baik, pertama kita akan membahas dulu tentang satuan fisika. Jadi, kenapa kita harus memahami satuan fisika? Nah, di sini saya tuliskan setidaknya ada 2 alasan kenapa kita harus mempelajari satuan fisika. Yang pertama adalah satuan fisika itu merupakan salah satu cara untuk memahami rumus ya. Jadi dari suatu rumus itu kan terdapat faktor-faktor besaran-besaran fisika yang terlibat. Nah, kita bisa memahami rumus tersebut secara lebih baik kalau kita mengetahui satuan-satuan fisika dari faktor-faktor yang terlibat pada suatu rumus tersebut. Nah, itu adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah kita kalau memahami satuan fisika, kita bisa gunakan pemahaman tersebut itu untuk mengecek hasil dari perhitungan kita. Apakah hasil perhitungan kita itu masuk akal atau tidak gitu. Jadi kalau kita sudah misalnya rumusnya lumayan panjang gitu, terus kita sudah masukkan semua faktor, di akhir itu kita bisa ngecek apakah satuan fisikanya itu sudah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata satuannya itu belum tidak sesuai, berarti ada yang salah dengan perhitungan kita dan kita harus cek ulang di mana ketidaksesuaiannya. Jadi itu salah satu manfaat dari kita memahami tentang satuan fisika. Nah, satuan fisika itu yang standarnya itu adalah SI ya, jadi standar internasional. Di sini adalah satuan dasarnya ya. Jadi ada 7 buah satuan dasar ya. Yang pertama adalah panjang, kedua massa, 3 itu waktu, 4 itu temperatur, 5 itu adalah jumlah zat, 6 itu adalah arus listrik, dan 7 itu adalah intensitas cahaya gitu ya. Nah, massa itu adalah kilogram. Di sini simbolnya adalah itu adalah satuan Kelvin, simbolnya huruf K besar. Kemudian untuk jumlah zat itu SI-nya itu adalah mol, simbol itu satuannya adalah ampere, simbolnya A besar. Dan untuk intensitas cahaya itu satuan SI-nya adalah kandela, di sini simbolnya adalah CD. Jadi ini adalah satuan dasar. Kalau kita ketemu besaran-besaran fisika yang lain, itu artinya besaran-besaran fisika yang lain itu adalah besaran-besaran yang disusun dari ketujuh buah besaran yang ada di sini ya. Jadi ini yang paling dasar, yang paling dasar dan tidak dapat dipecah-pecah gitulah istilahnya. Untuk besaran-besaran fisika yang lain itu merupakan gabungan dari 7 besaran yang ada di sini. Nah, besaran yang selain satuan dasar tadi yang merupakan gabungan dari besaran-besaran satuan dasar itu kita sebut sebagai satuan turunan. Nah, di sini ada banyak contohnya ya. Ada gaya, tekanan, temperatur Celcius gitu, energi, daya, frekuensi, muatan listrik, potensial listrik, terus hambatan listrik. Nah, gitu ya. Jadi ini semua itu selain dari yang 7 tadi, ini semua kan besaran fisika ya. Nah, tapi besaran fisika ini kan bukan yang 7 tadi, bukan yang dasar tadi. Artinya ini adalah besaran turunan ya. Seperti gaya ini satuannya adalah Newton. Tekanan Pascal. Ini SI ya. Jadi ada satuan yang lain nanti kita akan lihat juga namanya satuan yang standarnya dulu yaitu SI. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau untuk temperatur Celcius, ini adalah derajat Celcius satuannya. Energi itu satuannya Joule. Daya itu satuannya Watt.
kemudian frekuensi hertz, muatan listrik coulomb, potensial listrik volt, hambatan ohm. Nah, di sini simbol-simbol yang terkaitnya. Nah, ini definisi dari satuannya ya. Kita bisa lihat, misalnya 1 Newton itu apa sih? Ternyata 1 Newton itu adalah 1 meter kilogram per sekon kuadrat gitu ya. Jadi meter, kilogram, sama sekon itu kan satuan dasar. Nah, kita lihat dari sini bahwasanya gaya itu merupakan gabungan dari satuan-satuan dasar ya. 1 Newton itu adalah gabungan dari satuan-satuan dasar SI tadi. Begitu juga dengan Pascal. Pascal itu gabungan dari Newton dan meter ya, dalam bentuk Newton per meter persegi atau kilogram per meter per sekon kuadrat gitu ya. Kemudian di sini ada faktor konversi dari Celsius ke Kelvin ya. Jadi harusnya kalau SI-nya itu bukan derajat Celsius tapi Kelvin. Kemudian energi itu Joule. Joule itu juga diberikan dalam satuan-satuan yang dasarnya ini meter kuadrat kilogram per sekon kuadrat. Daya itu meter kuadrat kilogram per sekon pangkat 3, hertz itu sepersekon. Nah, ini muatan listrik. Muatan listrik itu kadang orang terbingungkan. Jadi muatan listrik itu bukan SI ya, yang SI itu justru arus. Nah, satu muatan listrik atau 1 coulomb itu didefinisikan sebagai 1 ampere sekon ya, dalam bentuk di sini didefinisikan sebagai arus gitu ya, ampere sekon. Kemudian potensial listrik didefinisikan sebagai 1 joule per coulomb atau ini meter kuadrat kilogram per sekon pangkat 3 per ampere. Kemudian hambatan itu adalah 1 ohm. Ohm itu adalah volt per ampere. Volt sendiri tadi bisa dituliskan dalam bentuk yang atas ini. Nah, itu dia adalah satuan-satuan turunan dalam satuan SI gitu. Kita bisa lihat mereka itu satuan turunan itu tersusun dari satuan-satuan dasar dari SI. Nah, kemudian ada satuan yang jenis lain yaitu CGS. CGS ini adalah sebenarnya singkatan dari sentimeter, gram, sekon. Jadi yang meter, kalau di satuan SI kan meter ya, meter dijadikan sentimeter. Kemudian SI dari massa adalah kilogram dijadikan gram. Kemudian untuk waktu SI-nya kan sekon, ini tetap dalam sekon. Jadi yang diubah itu adalah satuan panjang dan satuan massa gitu ya. Nah, di sini contohnya misalnya saya punya tadi kita ambil salah satu contoh. Misalnya salah satu contohnya adalah gaya ini ya, gaya 1 Newton itu sama dengan 1 meter kilogram per sekon kuadrat. Jadi misalkan 1 Newton. Nah, ini kita termasuk membahas yang ada di sini ya. Newton itu kalau diubah ke dalam satuan CGS itu dia satuannya bernama Dyne ini ya. Dyne. Nah, 1 Newton itu sama dengan kita dari definisinya dulu. Gaya Newton itu kan satuan gaya, F itu sama dengan gaya sama dengan massa dikali percepatan kan gitu ya. Maka satuan Newton itu sama dengan, jadi kalau kita mau lihat satuannya ini adalah Newton, itu sama dengan di sini satuan dari untuk SI-nya ya, satuan dari massa itu adalah kilogram, satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat kan gitu ya. Sehingga Newton itu dituliskan sebagai kilogram meter per sekon kuadrat atau ditulisnya gini, kilogram. Bisa juga ditulis dalam notasi seperti ini ya, pangkatnya di minus, artinya seper sekon kuadrat gitu. Kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian saya mau ubah dia menjadi satuan CGS ya. Jadi yang ini tuh adalah SI. Satuannya adalah standar internasional. Kemudian saya mau jadikan dia ke satuan CGS gitu misalnya. Kalau saya mau jadikan dia ke CGS, maka di sini kita satuan dari gaya gitu, satuan dari gaya kita belum tahu apa gini yang dalam CGS, tapi yang kilogram ini kita jadikan gram, meternya kita jadikan sentimeter. Di sini per sekon kuadrat. Atau di sini adalah gram, sentimeter, sekon pangkat min 2. Nah, ini adalah satuan CGS. Nah, bentuk yang semacam ini atau bentuk yang semacam ini atau yang semacam ini yang disebut sebagai Dyne. Gitu ya. Jadi Newton itu
bisa diubah menjadi dyne kalau kita dari SI menuju ke CGS gitu ya. Kemudian kenapa saya cuman pilih dua ini yang ada di sini contohnya, yaitu yang Newton menjadi dyne dan kemudian nanti kita akan bahas Joule menjadi erg. Itu karena dua ini yang memiliki nama khusus ya. Yang lainnya kan tidak memiliki nama-nama khusus gitu. Jadi langsung aja diganti meter jadi sentimeter, kilogram jadi gram, sekon tetap. Cuman ya untuk yang satuan dari gaya dan Joule itu adalah satuan dari energi atau kerja gitu, energi atau kerja, ini dua ini punya nama khusus gitu ya. Kalau di SI namanya Newton atau dyne, kalau di bagian ini untuk gaya, untuk energi dari Joule menjadi erg gitu. Nah sekarang kita lihat untuk satuan energi atau usaha atau kerja, W, simbolnya W itu adalah gampangnya itu F dikali dengan perpindahan X gitu, F kali X. Nah sekarang kita lihat di sini satuan Joule itu kan asalnya dari sini. Nah ini kalau kita lihat di sini F itu adalah Newton gitu ya. Yang ini satuannya adalah Joule gitu. Yang di sini X itu adalah meter gitu. Jadi Joule itu sebenarnya Newton meter, Newton dikali dengan meter. Nah Newton sendiri itu bisa dipecah menjadi ini, kilogram meter per sekon kuadrat gitu ya. Kalau kita mau langsung ubah menjadi sistem CGS juga bisa dari sini. Kalau kita mau ubah dari CGS ini, maka Joule itu sama dengan erg, itu sama dengan Newtonnya menjadi dyne, kemudian meternya jadi sentimeter gitu. Jadi untuk erg itu adalah dyne kali sentimeter karena Newtonnya berubah jadi dyne. Kalau kita mau uraikan sehingga kita bisa dapat penguraian yang lebih rinci, maka Newton ini kita bisa pecah lagi menjadi kilogram meter per sekon kuadrat dikali dengan meter kan gitu ya. Ini adalah Joule. Atau sama dengan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2 gitu. Nah dari sini kita bisa ubah dia jadi erg. Erg ini sama dengan berarti kilogramnya diubah menjadi gram, terus sentimeter persegi sekon pangkat min 2. Nah ini juga sama kan, ini dengan ini itu sama gitu. Jadi kalau kita berada di satuan CGS, CGS itu juga lumayan sering digunakan, maka nama yang khusus yang berubah itu adalah untuk gaya dari Newton menjadi dyne dan untuk energi atau usaha atau kerja gitu. Ini yang dari Joule menjadi erg. Nah kemudian di sini untuk refresher juga gitu ya, untuk supaya Anda merefresh lagi ingatan, di sini ada besar satuan untuk 10 pangkat itu memiliki nama-nama yang khusus gitu. Dan di sini tabelnya sudah ada di sini, bisa Anda lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau ada orang memberikan angka misalnya 3 kilojoule. 3 kilojoule itu berapa joule sih gitu. Nah, di sini kita bisa lihat faktor konversinya. Kilo K itu kan yang ini 10 pangkat 3 kilo ya. Jadi kilo itu adalah 10 pangkat 3. Jadi ini kita bisa tuliskan 3 kali 10 pangkat 3 joule atau sama dengan 3000 joule gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor ini yang bisa Anda lihat sebagai referensi gitu ya. Jadi banyak sumbernya juga di internet, banyak Anda bisa cari gitu ya. Jadi kalau 10 itu deka, 10 pangkat 2 itu hekto. 2 ini jarang digunakan. Yang sering itu adalah yang 10 pangkat 3 ini. Kemudian 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga gitu ya. Kalau tera itu 10 pangkat 12 tera. Ini tera. Yang kesini ini jarang digunakan. Kemudian yang sering digunakan itu adalah senti. Senti adalah 10 pangkat min 2 atau 0,01 gitu ya. 10 pangkat min 2 itu sama dengan ini. Mili, jadi yang sering digunakan itu yang senti, mili, mikro, nano gitu ya. Ini yang paling sering digunakan ini. Kalau yang ke bawah-bawah ini agak jarang gitu ya, hanya di beberapa
kasus tertentu saja besaran-besaran ini digunakan yang sangat kecil ini. Jadi mili itu 10, kalau senti 10 pangkat min 2 atau 1/100 ya, 1/100. Kalau mili itu 1/1000 kan, 10 pangkat min 3 mili. Kemudian mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Jadi ini simbol-simbolnya, senti itu C, kemudian mili M, mikro itu mu. Nah, huruf Yunani mu ini. Jadi ini hanya untuk sekilas saja supaya mengingatkan kembali tentang simbol-simbol 10 pangkat yang biasa sering digunakan juga. Jadi kalau misalnya Anda ketemu 6 miliampere gitu, 6 miliampere ini artinya adalah 6 kali 10 pangkat min 3 ampere gitu. Atau sama dengan 0,006 ampere. Nah ini mili dan mikro itu juga lumayan sering digunakan. Nah berikutnya kita akan membahas tentang sesuatu yang namanya konversi satuan. Di sini bagusnya kalau kita langsung pakai contoh ya. Di sini ada 3 soal yang bisa kita kerjakan. Oke, ya. Untuk konversi satuan ini kita coba kerjakan saja ya. Di sini contohnya ya. Nomor 1, konversikan nilai rapat energi 125 kJ per mol ke kilokalori per mol, di mana 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Nah, di sini terdapat satu buah konversi satuan yang sering digunakan juga, yaitu untuk energi dari kalori menjadi ke joule gitu ya. Jadi di sini yang penting harus Anda catat itu adalah 1 kalori sama dengan 4,184 joule gitu ya. Nah, kita disuruh mengkonversi besaran yang ada di atas itu, yaitu 125 kilojoule per mol. Berarti ini kan rapat energi sebenarnya ya. Energi dibagi dengan jumlah kuantitas. Mol tadi kan besaran untuk jumlah zat atau jumlah kuantitas. 125 kilojoule dijadikan ke berapa kilokalori per mol kan gitu ya. Nah ini, maka ya kita ubah aja. Ini berarti sama dengan 125 kilojoule per mol. Kita ubah pakai ini kan berarti saya mau jadikan kalori ya. Di sini kalori. Kita kalikan 1 kalori gitu. Tapi dibagi dengan faktor konversinya 4,184 joule kan gitu ya. Jadi nanti joule-nya itu bisa mencoret. Joule-nya ini akan dicoret sehingga satuannya yang joule nanti berubah jadi kalori. Nah, kilonya kan cuma 10 pangkat 3 ya. Jadi kita kita biarkan aja juga nggak masalah. Jadi sekarang kita coba hitung menggunakan kalkulator. Oke, jadi yang harus kita hitung adalah 125 dibagi 4,184 sama dengan 29,88 ya. Jadi ini kita bisa tuliskan sebagai sama dengan hitam saja. Ini sama dengan 29,88 ya kilokalori per mol gitu. Jadi kita udah dapat nih konversinya. Jadi 125 kilojoule per mol itu sama dengan 29,88 kilokalori per mol. Kemudian yang nomor 2, konversikan panjang gelombang 500 nanometer ke angstrom gitu. Jadi nomor 2 itu 560 nanometer menuju ke angstrom. Oke, angstrom ini belum kita bahas, ini adalah satuan panjang untuk sesuatu yang skalanya atomik gitu ya. Jadi ini bisa dilihat 1 angstrom, kita harus tahu dulu 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Nah ini satuan angstrom itu biasa digunakan kalau kita membahas
tentang sesuatu yang skalanya atomik atau molekuler gitu ya. Nano dan angstrom itu sesuatu yang kita bahas ketika skalanya itu atomik atau molekuler. Karena dia adalah skala panjang yang sangat kecil. Nah, di sini kalau nano tadi berapa? Nah, kita bisa lihat nano tadi ada di sini. Nano itu adalah satuannya, nano n ini adalah 10 pangkat min 9 ya. Jadi kita bisa lihat di sini 560 nanometer itu sama dengan 560 kali 10 pangkat min 9 meter ya. Ini adalah nano. Kemudian 1 angstrom, saya mau jadikan dia ke angstrom ya. Jadi 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Ya tentu kalau kita mau jadikan dia ke angstrom, kita kalikan aja di sini. Kita kalikan supaya jadi angstrom ya di sini kita tulis 1 angstrom gitu. Tapi 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter kan gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat satuannya meter akan berubah jadi angstrom. Meternya dicoret ya, sisanya tinggal satuan angstrom. Sehingga di sini kita punya 560 kali 10 pangkat min 9 kali 10 dibagi 10 pangkat min 10 kan, 10 pangkat min 10, tapi ini nanti kita pindah ke atas gitu ya. Kalau kita pindah ke atas di sini jadi 10 pangkat 10 gitu. Kalau kita pindah ke atas dan ini kita bisa hapus. Ya, jadi 10 pangkat min itu kalau di bawah, kalau di ke atas kan dia jadi minusnya, berarti yang minus jadi positif. Jadi di sini kita bisa lihat di sini sama dengan 560 kali 10 pangkat min 9 tambah 10 gitu ya. Angstrom. Atau sama dengan ini kali ya, berarti kali. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan ini kan 1 berarti ini sama dengan 1 atau kali 10, 560 kali 10 berarti sama dengan 5600 angstrom. Jadi ini faktor konversinya. Berarti 560 nanometer sama dengan 5600 angstrom. Kemudian yang nomor 3 kita lihat soalnya. Konversikan permukaan air pada tegangan permukaan air pada 25 derajat Celcius adalah 71,8 R per cm persegi. Konversikan ke SI, satuan SI gitu ya. Jadi tegangan permukaan air itu simbolnya biasanya adalah gamma, tegangan permukaan air 71,8 R per cm, 71,8 R per centimeter persegi kan gitu ya. Nah, di sini kita lihat definisi kita tadi, yang erg tadi. Nah, ini joule menjadi erg ini ya, yang ada di sini. Ini kan pembahasan yang di bawahnya tadi. Nah, kita lihat ini tadi kan kesesuaiannya dalam satuan CGS. Sekarang kita mau lihat 1 joule itu berapa erg gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. 1 joule berapa erg. Oke, kita cek, kita hitung aja di sini. Nah, sebelum kita hitung permasalahan ini, kita harus tahu 1 joule itu sama dengan berapa erg kan gitu ya. Atau 1 erg berapa joule, itu nanti bisa dibolak-balik. Kalau kita udah tahu faktor konversinya bisa dibolak-balik. Ya, kalau 1 joule itu kan berarti sama dengan 1 Newton meter, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat kan gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau jadikan erg, ini apa yang harus kita lakukan? Kilogramnya jadikan gram dan meternya jadikan sentimeter gitu ya. Nah, kita tahu apa 1 gram itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram kan gitu. Atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 cm itu sama dengan 10 pangkat min 2 meter atau 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, dari sini kita bisa tuliskan ya, berarti di sini kalau kita mau konversikan dia, maka 1 joule itu sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat kan gitu.
Nah, kilogramnya mau saya jadikan gram. Saya kalikan 1 gram, tapi kesebandingannya 1 gram itu kan 10⁻³ kilogram kan gitu ya. Kemudian dikalikan meter kuadratnya mau saya jadikan sentimeter kuadrat. Berarti sentimeter kuadrat, 1 sentimeter kuadrat per, nah 1 sentimeter kuadrat itu sama dengan 10⁻⁴ meter kuadrat. Karena ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya. Jadi 10⁻², jadi 10⁻⁴ gitu. Nah, dari sini kita bisa coret faktor yang saling menghilangkan, kayak kilogramnya ini kita bisa coret, kemudian meter kuadratnya kita bisa coret. Jadi di sini saya punya sebentar, tadi pakai warna biru. Jadi di sini sisanya adalah 1 gram sentimeter persegi kan gitu ya, karena kilogramnya udah jadi gram, meternya jadi sentimeter, kali 10⁻³ kali 10⁻⁴ gitu per atau ditulis gini, 10 pangkatnya itu kita tulis di depan gitu biar agak rapih gitu ya. Jadi di sini 1 kali 10⁻³ kali 10⁻⁴ kan gitu ya, gram sentimeter persegi per second pangkat min 2 gitu. Jadi ini adalah sama dengan 10⁻⁷ R gitu ya. Jadi 1 joule itu adalah 10⁻⁷ R gitu. Atau 1 R itu sama dengan 10⁻⁷ joule. Nah, kemudian sentimeter persegi tadi kita udah tahu di sini faktor konversinya. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan yang gamma ini. Kalau kita mau jadikan, atau tekanan permukaan air, kita mau jadikan ke satuan SI gitu ya, berarti gammanya itu sama dengan 71,8 kan gitu, R per sentimeter persegi. Itu harus kita kalikan R-nya, kita mau jadikan ke joule, itu sama dengan 10⁻⁷ atau ya sama aja 10⁻⁷ joule per 1 R gitu. Jadi R-nya nanti kita hapus, supaya R-nya kita hapus, kali, nah sentimeternya ini kita mau jadikan meter persegi kan, 1 meter persegi itu sama dengan 10⁻⁴ cm persegi gitu. Nah, berarti kita punya di sini yang bisa dicoret, kita coret dulu. Nah, seperti ini R-nya kita bisa coret, kemudian ini saya kebalik. Harusnya sentimeternya kan ingin dicoret ya, sentimeternya di bawah, maka saya jadikan di atas 1 cm. Sorry, pakai warna hitam. Berarti 1 cm persegi supaya bisa dicoret dengan yang di bawah. Ini sama dengan 10⁻⁴ meter, atau sudah benar tadi meter persegi. Nah, gini ya. Nah, ini terus dicoret. Ini dicoret gitu. Nah, saya nggak tahu, saya lupa tadi ini udah bener atau salah, tapi yang ini jelas ini udah oke, ini udah bener. Kemudian tinggal kita hitung aja. Ini sama dengan 71,8 kali 10⁻⁷ kali 10⁻⁴ kan gitu ya, joule per meter persegi kan gitu. Jadi di sini sama dengan 71,8 kali 10⁻⁻³ joule per meter persegi. Nah, ini adalah satuan SI-nya. Nah, baik, untuk bagian unit dan satuan kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu tentang eksponen dan logaritma.